Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel. Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom anak-anakku sekalian, puji nama Tuhan. Dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat hari ini. Karena ada kasih Yesus di dalam kehidupan kita. Dimanapun kalian berada, pagi hari ini Miss Santi mau mengajak kalian untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di Devotion SD Kristen Terang Bangsa. Kita mau bersama-sama mau katakan pujian, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kita. Ya, siapkan hatimu, siapkan pujian yang terbaik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau, katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau, aku memujimu. Aku memujimu, aku menyembahmu.
Yes Tuhan, kami begitu mengasihi-Mu Tuhan. Kami begitu mencintai-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang sungguh baik Tuhan. Tuhan, kiranya pujian kami dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan kami tahu Tuhan, Engkau akan mempersiapkan anak-anak-Mu untuk mengikuti sepanjang hari ini dengan bertemu dengan-Mu melalui devotion ini Tuhan. Kami siap untuk memulai devotion pagi hari ini bersama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semua siswa-siswa terbang yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa hari ini dengan Miss Sophie ya. Hari ini Miss Sophie akan menyampaikan devotion dan Miss Sophie harap semua yang mendengarkan devotion ini nanti akan mendapat berkat ya. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu supaya firman Tuhan hari ini boleh menjadi suatu berkat dan menjadi suatu hal yang bisa ditanam dalam hati setiap kalian dan supaya kalian selalu ingat firman ini ya. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh punya kesempatan untuk sekali lagi mendengarkan firman Tuhan lewat devotion. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu ini Tuhan akan berbicara untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan. Dan supaya tidak hanya sekedar mendengar, tapi mereka boleh menjadi pelaku firman. Mereka boleh mengerti akan pesan yang Engkau mau. Dan supaya mereka boleh menjadi pelaku-pelaku dari setiap firman Tuhan. Boleh mencontoh semua perkara yang baik yang hari ini akan didengar. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau dan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami untuk kami boleh mendengar dan boleh mengerti dan menangkap setiap kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya oke. Hari ini semua dengarkan apa yang Kak Sophie mau sharingkan ya, yang Miss Sophie mau sharingkan. Hari ini Miss akan sharing tentang superhero di dalam Alkitab. Ya, di dalam Alkitab ada seorang anak kecil yang menjadi superhero dalam hidupnya. Nah, anak kecil ini namanya nggak disebut loh di dalam Alkitab. Alias dia sebenarnya bukan siapa-siapa, bukan orang terkenal, bukan anaknya orang terkenal. Dia hanya seorang gadis biasa. Tapi bagaimana dia bisa menjadi superhero? Nah, Kak Sophie mau tanya dulu ya. Sebenarnya superhero itu apa sih? Orang yang menjadi pahlawan di saat ada kesulitan, bener kan? Kalau di film-film yang kalian tonton tentang superhero, tentang Superman lah, Batman, Spiderman, Iron Man, semua ya, itu mereka itu adalah pahlawan di saat ada musuh atau di saat orang lain sedang mengalami kesukaran dan kesulitan, itu mereka biasa datang menolong. Nah, itu yang disebut dengan superhero ya di dalam film-film yang kalian tonton. Nah, jadi sebenarnya siapapun kita dan apapun status kita, kalian masih sekolah, kalian mungkin di rumah sebagai kakak atau adik, anak, kalian itu sebenarnya bisa banget loh menjadi superhero, menjadi pahlawan dimanapun saat orang lain membutuhkan. Nah, hari ini ada satu cerita di Alkitab yang sangat menarik. Nah, Kak Sophie bacakan dulu ya, yaitu judulnya Naaman disembuhkan ya. 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama Kak Sophie bacakan. Naaman adalah seorang panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi Naaman itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Nah, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan tuan dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Nah, kalian mungkin ada beberapa yang sudah pernah tahu ya membaca atau mendengarkan kisah ini. Tapi hari ini Kak Sophie mau sekali lagi sampaikan bagaimana seorang anak kecil perempuan
yang bahkan namanya nggak disebutkan, tapi dia bisa menjadi superhero bagi seorang pahlawan tentara yang besar dan terkenal yang bernama Naaman, ya. Jadi ceritanya itu suatu hari Naaman itu adalah orang Aram. Dia adalah pahlawan jenderal, orang yang sangat berpengaruh di Aram. Dan suatu hari tentara Aram ini menyerang Israel, ya. Lalu dari hasil dia perang itu, dia menawan seorang anak gadis yang masih kecil. Jadi sebenarnya anak gadis ini dipisahkan dari keluarganya oleh Naaman dan oleh tentara-tentara ini. Dan si anak gadis yang masih kecil ini dipisahkan dari papa mamanya, dipisahkan dari saudaranya, dan dibawa untuk menjadi budak, menjadi pelayan di negeri asing, yaitu negerinya Naaman. Nah, jadi sebenarnya adik-adik, kalau misalnya kalian membaca kisah ini ya, sebenarnya gadis kecil ini sebenarnya kesel gak sih sama Naaman? Harusnya kesel ya, karena apa? Naaman ini yang menyebabkan dia dipisahkan dari orang tuanya. Dulunya mungkin dia hidupnya enak, dia hidup di rumah sebagai anak yang disayangi oleh orang tuanya, mungkin dia punya kakak, punya adik. Tiba-tiba perang negaranya dan dia ditawan karena dia kalah. Dia maka ditawan oleh musuh dan dia dipaksa untuk pergi ke negeri asing dan dia harus bekerja menjadi budak di negeri asing itu. Sedih gak dia? Pasti dia sedih. Karena tadinya dia senang menjadi anak yang bebas bermain di rumah. Sekarang dia harus menjadi budak, menjadi pelayan. Dikatakan di sini dia menjadi pelayan dari istri Naaman. Nah, berarti anak ini tadinya bebas, dia jadi gak bebas. Hidupnya jadi gak senang. Hidupnya nggak bahagia. Dan sebenarnya dari kalau misalnya anak kecil ini mendengar tiba-tiba suatu hari kalau tuannya yang bernama Naaman itu yang menyebabkan dia menjadi terpisah dari orang tuanya, menyebabkan dia menjadi harus meninggalkan keluarganya dan menjadi budak. Kalau dia dengar Naaman sakit, coba kita kalau dengar gitu malah ngomong apa mungkin? Syukur sakit, syukur. Kamu sih yang menyebabkan aku sengsara. Kamu yang menyebabkan aku menjadi seperti ini. Sekarang kan dihukum Tuhan kan jadi sakit. Nah, kebanyakan kita kalau misalnya ada orang lain yang menyakiti hati kita, lalu orang itu terkena musibah, apa yang kita lakukan? Pasti kita akan malah senang, nyukur-nyukurin. Tapi yang luar biasa dari gadis kecil ini, tiba-tiba dia berkata kepada nyonyanya, kepada istrinya Naaman, sekiranya tuanku Naaman menghadap nabi yang di Samaria itu di kampung halamanku, maka tentu nabi itu menyembuhkan dia dari penyakitnya. Gadis kecil ini gak tahu banyak. Gadis kecil ini sebenarnya bukan orang hebat. Gadis kecil ini bukan siapa-siapa. Tapi dia punya satu kesaksian hidup. Bahwa apa? Tuhannya lewat nabinya bisa menyembuhkan orang. Dia hanya ngatain itu kepada nyonyanya. Nyonya, kalau Tuan Naaman yang lagi sakit itu pergi aja ke kampung halamanku di Israel, namanya kota Samaria. Lalu bertemu dengan nabi di Samaria itu, ya. Nanti dia akan sembuh. Dalam artian dia bersaksi. Dia berani bersaksi kepada istri Naaman, kepada nyonyanya. Dan akhirnya nyonyanya ngomong ke suaminya, katanya si anak kecil yang kamu bawa dari Israel itu, katanya ada nabi di kampungnya dia, bisa nyembuhin. Coba deh kamu ke sana. Lalu akhirnya Naaman percaya, karena apa? Naaman udah gak punya harapan. Dia udah pergi ke dokter mana, ke tabib mana, dia udah pergi mencoba untuk sembuh. Tidak pernah ada yang bisa menyembuhkan dia. Dengan harapan terakhir dia percaya sama anak kecil akhirnya. Dan untunglah akhirnya Naaman percaya. Lalu dia pergi bertemu dengan nabi di Samaria yang namanya siapa? Elisa. Lalu Nabi Elisa berkata kepada Naaman, pergi ke sungai Yordan, basuh dirimu di sana. Tadinya Naaman keras kepala, ngelihat sungainya kotor. Kayaknya di negeri saya sungainya lebih bagus-bagus. Sungainya kotor. Tapi akhirnya Naaman untungnya taat. Akhirnya Naaman berenang dan mencelupkan dirinya di sungai itu sampai 7 kali. Yang ke-7, Naaman sembuh dari penyakitnya, yaitu penyakit kusta. Dan akhirnya Naaman pulang kembali ke negerinya dengan kondisi sehat. Atas jasa siapa? Karena ada seorang anak kecil, seorang gadis kecil
yang sebenarnya dia bukan siapa-siapa, tapi dia mau menjadi pahlawan. Pahlawan yang menyelamatkan Naaman dari sakit kustanya. Menyelamatkan Naaman, dan bahkan Naaman menjadi tahu bahwa Allah Israel yang dia gadis kecil ini sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang bisa menyembuhkan, Allah yang hebat dan lebih hebat dari semua ilah-ilah berhala-berhala yang Naaman sembah. Sehingga Naaman bertobat, akhirnya mengenal kalau Allah Israel adalah Allah yang hidup. Nah, jadi dari kisah ini kita tahu ya bahwa sebenarnya yang namanya menjadi pahlawan itu kamu nggak perlu kaya, atau kamu nggak perlu aku masih kecil, aku belum besar, nanti kalau aku udah gede mungkin baru bisa jadi pahlawan, atau aku kurang pinter kayaknya nggak bisa aku jadi pahlawan. Bukan masalah berapa pinter kita, berapa kaya kita, atau kita masih kecil atau besar, bukan masalah umur. Karena anak ini masih kecil, gadis kecil. Dia juga tidak ada nama. Artinya apa? Dia bukan orang yang terpandang, dia bukan orang yang hebat, orang yang terkenal. Tapi dia bisa menjadi seorang pahlawan dan menolong orang lain di dalam kesukaran. Ya. Jadi semua adik-adik di sini, semua siswa terbang. Kakak percaya kalian pun bisa menjadi superhero, menjadi pahlawan-pahlawan. Apa gunanya pahlawan? Pahlawan adalah orang yang menolong orang lain di saat kesulitan. Kalian bisa berbagi kepada teman-teman kalian yang susah, yang lagi susah. Kalian menghibur mereka, memberikan kekuatan. Kalau ayah ibu kamu, mama papa kamu di rumah juga lagi kesulitan, kamu jangan tambah nyusahin, tapi kamu berkata, aku mau jadi superhero, aku mau membantu papa mama. Misalnya mama lagi capek kerja atau mukanya lagi lelah, lalu kamu lagi main gadget, tapi kamu ngelihat, mama kok kayak capek ya hari ini, aku mau hari ini jadi superhero-nya mama. Lalu kamu taruh mainan kamu taruh gadget kamu bantu mama, maka kamu menjadi superhero hari itu. Kalau adik kamu lagi kesulitan mengerjakan PR mungkin, ya, lalu kamu lagi asik sebenarnya mengerjakan sesuatu yang lain yang kamu suka, tapi kamu ngelihat adik kamu kesulitan, taruh apa yang kamu suka itu, belajar berkorban. Ya, berkorban membantu adik, dan kamu hari itu berarti menjadi superhero untuk adik. Kamu bisa menjadi superhero dimanapun dan kapanpun, dengan kamu gak egois, ya, gak mentingin diri sendiri, tapi kamu mau menjadi berkat buat orang-orang di sekitar. Ya, kalau gadis kecil ini dia egois, dia akan berkata, ngapain aku bantu-bantu Naaman? Naaman itu kan yang bikin hidupku menderita. Tapi dia gak berpikir seperti itu. Dia berkata, aku mau jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan aku, baik aku menjadi budak sekalipun, aku mau jadi berkat dimanapun aku berada. Nah, kalian juga harus seperti itu ya. Dimanapun kalian ditempatkan, di rumah, di sekolah, mungkin di tempat permainan kamu, di lingkungan rumah kamu, tetangga-tetangga kamu bisa jadi superhero dimanapun Tuhan tempatkan, ya. Dan jangan lupa praktekkan firman hari ini. Jangan hanya dengar, ya, tapi kamu berkata, sekarang semua berkata, saya bisa menjadi superhero-nya Tuhan, ya. Selamat menjadi berkat untuk semua orang dimanapun kamu berada. Jangan pernah lelah menolong, jangan pernah lelah memberitakan tentang kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitarmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat mempraktekkan firman, semua menjadi superhero-nya Tuhan. Amin. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk.
Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.